Mana yang paling rekomendasi, Shopee Pinjam ataukah GoPay Pinjam? Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara meminjam di Shopee Pinjam dengan GoPay Pinjam. Manakah yang paling bagus dari segi bunga, tenor, ataupun cicilannya? Simak terus selengkapnya hanya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara meminjam di Shopee Pinjam dan juga GoPay Pinjam. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu seputar pinjaman online tersebut, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir dan jangan skip. Nah, di sini saya sudah siapkan kedua aplikasinya, yaitu aplikasi Shopee dan juga aplikasi GoPay. Langsung aja kita buka salah satu aplikasi tersebut, mulai dari aplikasi Shopee. Dan buat teman-teman yang belum mengaktifkan Shopee Pinjam, teman-teman bisa tonton video ini. Dan untuk linknya sudah ada di kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Atau juga teman-teman bisa cari langsung di channel ini. Dan karena saya sudah mengaktifkan Shopee Pinjam dan mendapatkan limit, jadi kita akan bahas untuk cara meminjam di aplikasi Shopee Pinjam. Oke, sekarang silakan teman-teman pergi ke menu saya. Dan selanjutnya di bagian tengah ada menu keuangan. Silakan pilih yang S Pinjam. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk limit yang saya peroleh yaitu sekitar Rp4.500.000. Dan di sini dikatakan nikmati biaya cicilan 0,13% per hari. Dan untuk mencairkan limit pinjamannya mudah banget. Teman-teman tinggal masukkan aja jumlah pinjamannya, kemudian pilih durasinya dan pilih rekening bank teman-teman. Oke, sekarang kita klik cairkan untuk melihat berapakah cicilan di S Pinjam. Di sini mulai tersedia untuk pinjaman 500.000 hingga 4.500.000 karena limit yang diberikan hanya 4.500.000. Selanjutnya untuk pilihan durasi pinjamannya mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk cicilan hariannya sekitar 0,17%. Wah, menurut saya sih ini oke banget ya teman-teman untuk cicilan pinjamannya sampai dengan 12 bulan. Oke, lanjut kita akan mencoba melihat untuk perbedaan antara S Pinjam dengan GoPay Pinjam. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengajuan pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Langsung aja kita ubah ya teman-teman menjadi 4 juta rupiah. Selanjutnya kita pilih untuk durasi pinjamannya. Kita pilih yang terkecil saja ya teman-teman, yang 3 bulan. Nah, selanjutnya di sini ada proteksi pinjaman. Nah, apa sih gunanya proteksi pinjaman? Oke teman-teman, langsung aja kita klik untuk mengetahui apa kegunaan dari proteksi pinjaman ini. Nah, jadi jika kita mengaktifkan proteksi pinjaman, yang pertama kita akan bebas 1 kali denda keterlambatan. Dan yang kedua, bebas biaya silensure proteksi pinjaman plus. Nah, jadi lebih baik kita aktifkan saja untuk proteksi pinjaman di S Pinjam ini. Karena lumayan banget ya jika kita mengalami kendala telat bayar. Jadi untuk proteksi pinjaman ini perlu diaktifkan. Selanjutnya di bagian bawah ada jumlah dana yang diterima. Dan di S Pinjam ini jika kita melakukan pinjaman sebanyak 4 juta rupiah, maka jumlah dana yang akan diterima sekitar 3.960.000 rupiah. Lah, kok terus kemana 40.000-nya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada biaya pencairan 1,00%. Jadi 40.000 tersebut untuk biaya pencairan atau disebutnya uang admin ya teman-teman. Selanjutnya tagihan bulanan terlihat sekitar Rp1.545.405 dan di sini terlihat untuk semua tagihannya sama ya teman-teman. Dan biaya tagihan tersebut diambil dari jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.333.333. Kemudian biaya cicilan sekitar 5% per bulan yaitu Rp200.072 dan selanjutnya untuk biaya proteksi pinjaman 0,30% per bulan yaitu sekitar Rp12.000. Nah, jadi dari situlah jumlah tagihan tersebut didapat. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin mencairkan limit tersebut, teman-teman tinggal masukkan aja rekening teman-teman di bawah. Nah, jadi itulah rincian pinjaman di S Pinjam. Sekarang kita akan beralih pada GoPay Pinjam. Kita akan lihat perbedaan di GoPay Pinjam ini apakah lebih bagus ataupun sebaliknya.
Oke, langsung aja kita masuk pada menu GoPay Pinjam. Silahkan klik di sebelah sini. Nah, berbeda dengan S Pinjam, untuk limit yang didapatkan di GoPay Pinjam sebanyak 4 juta rupiah. Nah, kita akan coba lihat apakah di GoPay Pinjam ini untuk cicilannya lebih kecil ataupun lebih besar. Langsung aja klik tarik dana. Dan buat teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur GoPay Pinjam, teman-teman bisa tonton di video ini. Atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan coba ajukan pinjaman di GoPay Pinjam sebanyak 4 juta rupiah dengan tenor 3 bulan. Dan di GoPay Pinjam ini untuk pilihannya hanya sampai 3 bulan ya teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat untuk rincian pencairannya. Di sini jika teman-teman meminjam 4 juta rupiah, di sini ada biaya provisi ya, sekitar 5,30% atau sekitar Rp212.000. Jadi jumlah yang akan kita terima sebesar Rp3.788.000. Selanjutnya kita lihat dari rincian pinjamannya. Untuk nominal pinjaman 4 juta rupiah tenor 3 bulan, di sini ada bunga sekitar 1,17% per bulan atau sebesar Rp140.809 dan ditambah dengan biaya layanan sebesar Rp667.910. Biaya tersebut diambil dari biaya layanan dan PAT dari biaya layanan, dan total keseluruhan yang harus dibayarkan sebesar Rp4.008.719. Dan untuk cicilan bulanannya di sini terlihat sebesar Rp1.602.907. Dan kita akan coba lihat untuk jadwal cicilannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk jadwal cicilannya semuanya pembayarannya sama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah rincian pinjaman di GoPay Pinjam. Nah, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya teman-teman, mana yang lebih bagus di antara kedua pinjaman online tersebut. Oh iya teman-teman, jika teman-teman melakukan pinjaman di aplikasi GoPay Pinjam pertama kali, teman-teman akan mendapatkan bonus sebesar Rp50.000. Tapi jika teman-teman mengaktifkannya dengan kode yang telah saya berikan di video sebelumnya. Ingat, teman-teman bisa cek aja, linknya ada di deskripsi video ini. Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online, dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan pinjaman online manapun. Nah, jadi intinya dari kedua pinjaman online tersebut itu bagus ya teman-teman. Namun saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih jelek ataupun mana yang lebih bagus. Tapi mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri, karena di setiap pinjaman online itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau kedua pinjaman online tersebut itu buruk atau bagus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.